Two planes that crashed into the world's an American Airlines 767. We are clear for takeoff. Berita di televisi memperlihatkan sebuah gedung tinggi yang bernama Gedung World Trade Center atau WTC ditabrak oleh dua pesawat yang merupakan ulah dari teroris sehingga membuat kehebohan di negara Amerika karena menyebabkan korban jiwa 10.000 lebih. Amerika yang marah akibat ulah teroris tersebut kemudian membentuk pasukan terbaiknya untuk membalas serangan teroris tersebut. Singkat cerita, tim elit pasukan khusus Amerika telah terbentuk yang berjumlah 12 orang yang dipimpin oleh kapten bernama Mitch Nelson. Kemudian mereka diberangkatkan ke pangkalan militer Amerika di perbatasan Afghanistan. Sesampainya di sana personil pasukan mempersiapkan diri masing-masing, kemudian kapten tim yaitu Nelson bersama anggotanya bernama Spencer menemui atasan di pangkalan tersebut untuk mengetahui detail misi mereka, di mana kali ini misi mereka akan bekerja sama dengan pasukan lokal Afghanistan yang dipimpin oleh Jenderal Dostum untuk mengalahkan Taliban dan seseorang yang bernama Bin Laden yang diketahui mendanai Taliban dalam aksi teroris yang tinggal di daerah bernama Mazar. Operasi terencana pun disampaikan kepada Nelson yang merupakan kapten dari misi tersebut, kemudian tim tersebut dinamai tim Dagger dan mengatakan mereka yang pertama melakukan misi yang berbahaya seperti ini sehingga mereka diberi waktu 6 minggu untuk menyelesaikan misi tersebut, namun Nelson dengan sangat yakin mengatakan timnya akan menyelesaikannya dalam waktu 3 minggu. Singkat cerita, tim Dagger pun berangkat pada malam hari menggunakan helikopter Black Hawk ke lokasi yang ditentukan. Sesampainya di sana, tak berselang lama kemudian tim Nelson sempat akan berselisih dengan sekelompok pasukan bersenjata yang ternyata merupakan pasukan sekutu lokal yang dipimpin oleh pemandu untuk membawa Nelson ke tempat Jenderal Dostum. Setelah itu mereka berjalan semalaman melewati gunung untuk sampai pada sebuah kemah pasukan Dostum. Sesampainya di kemah yang dituju, tim Nelson harus menunggu sehari lagi untuk bertemu Dostum. Dostum yang ditunggu-tunggu pun tiba, mereka masuk pada sebuah ruangan lalu duduk bersama untuk saling mengenal dan mengakrabkan diri, lalu tak beberapa lama setelah mengobrol singkat kedua belah pihak, Dostum kemudian mengajak tim Nelson ke salah satu tempat Taliban berjarak 5 jam menggunakan kuda namun Dostum hanya menyediakan 6 kuda sementara tim Dagger ada 12. Mau tak mau, Nelson harus membagi dua timnya. Nelson dan 5 orang lainnya akan mengikuti Dostum, sementara 6 orang lainnya tinggal di kemah tersebut untuk berjaga-jaga. Scenes kemudian beralih pada sebuah tempat di mana ketua kelompok Taliban bernama Razan sedang akan mengeksekusi seorang wanita karena ketahuan menyimpan buku untuk mengajar anak-anak. Setelah selesai menanyai anak-anak perempuan yang ditahannya, tiba-tiba, wanita itu pun ditembak karena membuat anak-anak jadi pintar. Razan kemudian mengumumkan larangan anak perempuan di bawah 8 tahun untuk mendapat pendidikan. Kembali lagi pada Nelson yang telah sampai ke tempat yang dibawa Dostum. Nelson dan 5 anggotanya yang ikut bersama Dostum dengan pasukan lokalnya bermalam pada sebuah gua. Keesokan harinya mereka melihat dari jauh salah satu kemah Taliban menggunakan teropong. Nelson meminta Dostum supaya lebih dekat ke sana untuk mendapatkan titik koordinat lokasi yang tepat agar bom serangan udara dapat diluncurkan, namun Dostum menolak karena tidak mau pasukannya terbunuh. Nelson yang berusaha membujuk akhirnya tak bisa berbuat apa-apa lalu mengirimkan koordinat yang salah kepada rekannya pasukan udara, sehingga saat bom dijatuhkan tidak tepat mengenai sasaran yang membuat posisi Nelson dan yang lainnya diketahui musuh. Tak punya pilihan karena Nelson sudah ketahuan, akhirnya Nelson maju mendekat sendirian untuk mendapatkan koordinat yang benar. Taliban kemudian mulai menyerang ke arah Nelson dan anggota timnya tak tinggal diam yang ikut maju dengan Nelson. Ketegangan kontak senjata api sempat terjadi dan Nelson berhasil mendapatkan koordinat yang benar lalu mengirimkannya kembali ke angkatan udara, sehingga serangan bom udara berhasil mengenai pasukan Razan. Setelah kejadian itu Dostum mengajak kembali semuanya ke gua dan mengatakan rencana serangan akan dilakukan besok. Scenes kemudian beralih pada atasan Nelson yang di pangkalan perbatasan Afghanistan. Setelah menerima informasi dari tim Nelson yang tinggal di kemah, pimpinan tersebut menduga bahwa Nelson akan gagal, lalu menyiapkan pasukan kedua. Di sisi lain kembali diperlihatkan pasukan Dostum dan setengah pasukan tim Nelson berada pada suatu tempat untuk melancarkan serangan.
Setelah serangan bom udara dijatuhkan, Dostum mengarahkan anggotanya untuk menyerang dan menyuruh tim Nelson menunggu. Nelson yang memantau dari atas menyadari ada sesuatu yang salah kemudian meminta serangan udara diluncurkan, namun pesawat telah kembali karena kehabisan bahan bakar. Nelson yang melihat pasukan Dostum yang akan dibantai lalu mengajak timnya ikut membantu menyerang lalu mengatakan kepada Dostum untuk menarik mundur pasukannya. Mereka pun berhasil keluar dari ketegangan tersebut dan kembali ke gua persembunyian mereka untuk merawat pasukan Dostum yang terluka. Kemudian Nelson menemui Dostum dan mendesaknya untuk memberitahukan semua informasi yang dibutuhkan agar bisa mengatur strategi dan tidak membahayakan timnya. Malam pun tiba ketika semua sudah tertidur, Nelson dibangunkan Dostum lalu mengajaknya ke suatu tempat untuk menunjukkan peta di mana mereka akan mengatur strategi. Dostum menjelaskan kondisi medan yang akan mereka hadapi untuk sampai ke lokasi bernama Mazar. Keesokan harinya Nelson kembali menjelaskan ke timnya apa yang dijelaskan Dostum tadi malam bahwa mereka akan melewati celah Tiangi Selatan yang merupakan jalan satu-satunya. Nelson memberitahu kondisi tidak ada air di sana dan rencananya mengutus 3 orang anak buahnya untuk pergi memantau ke sana. Setelah itu, Nelson menghubungi timnya yang berada di perkemahan Dostum ketika awal mereka sampai untuk mereka datang ke posisi Nelson sekarang. Singkat cerita, tim Nelson pun telah sampai, lalu mereka berperang bersama Dostum dengan pasukannya untuk merebut wilayah base camp. Pertempuran epik pun terjadi yang diwarnai aksi nekat Dostum memimpin pasukannya. Pada akhirnya wilayah base camp pun berhasil dikuasai. Tidak sampai di situ, mereka juga berhasil menguasai celah Tiangi Selatan setelah berhari-hari menjalankan misi di sana, dan tim Nelson juga tampak mulai akrab dengan pasukan lokal maupun dengan warga biasa yang tinggal di sana. Setelah keadaan sesuai harapan, Nelson diberitahu rekannya bahwa markas mengirimkan pasukan lain yang bekerja sama dengan seseorang bernama Jenderal Atta yang merupakan saingan Dostum untuk penguasaan wilayah. Tentunya ini informasi buruk bagi tim Nelson karena akan merusak rencana yang sudah berjalan dengan baik. Tak menunggu lama, Nelson kemudian menemui Dostum untuk menyampaikan info yang didapatnya. Dostum kesal mendengar info tersebut karena tidak ingin Atta lebih dulu sampai ke wilayah Mazar. Nelson tetap membujuknya agar tetap dengan sesuai perencanaan, namun Dostum tetap menolak ikut dan Nelson dengan kesal mengatakan misi akan tetap mereka jalankan meski tanpa pasukan Dostum. Setelah itu Nelson kembali menjelaskan ke timnya bahwa Dostum tak ikut lagi melanjutkan misi. Kemudian Nelson memotivasi timnya agar tetap melanjutkan misi besok pagi, lalu Nelson mengatur strategi dalam penempatan personil timnya sesuai kemampuan khususnya. Hari esok pun tiba, semua personil tim Nelson sudah berada di posisi masing-masing. Kemudian Nelson bersama seorang anggotanya naik kuda berjalan santai melalui jalan poros untuk memancing pergerakan musuh. Dari jauh terlihat seorang sniper musuh lalu dengan sigap sniper tim Nelson menghabisi sniper musuh tersebut. Sampai Nelson dan tim pada posisi sudah melihat markas musuh menggunakan teropong, tak beberapa lama bom serangan udara dijatuhkan pada markas Taliban setelah mendapat titik koordinat dari tim Nelson. Kemudian musuh terlihat menyerah yang bergerak ke arah posisi anggota tim Nelson yang bernama Spencer. Spencer dan salah seorang rekannya dari awal sudah curiga bahwa itu tipuan karena mereka terus mendekat, namun tiba-tiba, ya, ternyata musuh melakukan bom bunuh diri yang tak jauh dari Spencer yang menyebabkan Spencer terluka parah dan harus dievakuasi. Sementara di sisi lain, Charlie dan seorang rekannya yang merupakan anggota tim Nelson sedang mengamati pergerakan musuh yang memasok senjata peluncur rudal, lalu mereka diserang sehingga antena radio komunikasi yang mereka bawa rusak terkena tembakan musuh. Setelah antena berhasil diperbaiki, Charlie kemudian memberitahu Nelson bahwa musuh mempunyai banyak peluncur rudal. Tak lama kemudian, rudal diluncurkan ke arah tebing yang di bawahnya pasukan Dostum sedang berkumpul yang ingin ikut membantu tim Nelson, sehingga pasukan Dostum terkena reruntuhan akibat serangan rudal tersebut.
Selanjutnya pertempuran epik pun berlangsung cukup lama, di mana Nelson dan juga beberapa anggota timnya yang juga dibantu Dostum beserta sisa pasukannya, melakukan aksi heroik yaitu dengan menunggangi kuda menyerang langsung ke inti markas Razan. Razan yang mengetahui posisinya sudah kalah dan terdesak lalu mencoba melarikan diri menggunakan mobil. Namun akibat adanya serpihan ledakan membuat Razan mengemudi ke arah jalan berlubang dan mobilnya tidak bisa keluar. Dostum yang mengejar mobil Razan sedari awal, kemudian menghampiri Razan yang terperangkap dalam mobil dan tanpa basa-basi langsung menembak kepala Razan. Akhirnya perang pun dimenangkan. Helikopter kemudian sampai untuk mengevakuasi Spencer. Lalu Nelson dan anggota lainnya bergegas mengejar Dostum ke Mazar yang mengira Dostum akan berperang melawan Atta yang merupakan saingannya. Tetapi Dostum mengalah kepada Atta sehingga tidak sempat terjadi peperangan. Dostum kemudian menganggap Nelson sebagai saudara atas apa yang sudah terjadi. Misi Nelson kemudian berakhir sampai di situ, dan mereka kembali pulang ke pangkalan militer. Film ini merupakan inspirasi dari kisah nyata, di mana misi Nelson dan timnya yang disebut Tim Dagger, dianggap sebagai salah satu misi aksi militer terbaik Amerika. Sehingga atas dedikasi tersebut dibuatlah Tugu Tentara Berkuda di lokasi World Trade Center. Terus ikuti kami untuk rekomendasi film menarik lainnya. Terima kasih.